Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini saya Kailani, SHI MSc, dosen Institut Islam Ma'arif Jambi, akan mempresentasikan slide dalam mata kuliah Pengantar Hukum Islam yang dengan judul Pengertian Syariah dan Fikih. Mengenal terlebih dahulu istilah yang menjadi istilah di Indonesia. Di Indonesia, syariat Islam lebih dikenal dengan istilah hukum Islam. Merupakan khas dari keindonesiaan. Sebagai terjemahan dari bahasa Al-Fiqh Al-Islami atau dalam konteks dari Al-Syariah Al-Islamiyah. Atau ini di dalam wacana ahli hukum barat digunakan dengan istilah Islamic Law. Menurut Syekh Mahmud Saltut, syariah adalah hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti. Menurut Faruk Nabhan, secara istilah syariah berarti segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian secara terminologi, ulama usul fiqh mendefinisikan syariah adalah titah atau khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara, sebab, syarat, atau penghalang. Jadi konteksnya adalah hukum-hukum yang bersifat praktis amaliyah. Sejalan dengan definisi itu, firman Allah dalam surah Al-Jasiyah atau surah ke-45 ayat 18, di mana kata Allah, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Di antara contoh-contoh syariat adalah yang pertama akidah, kemudian yang kedua ada akhlak, yang ketiga adalah ibadah, kemudian ada muamalah, ada jinayah atau yang dikenal dengan istilah pidana Islam, kemudian ada siasah atau yang dikenal dengan istilah politik Islam, kemudian ada tarbiyah, kemudian ada hukum keluarga, dan aspek-aspek hukum lainnya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke pengertian fikih. Pengertian fikih menurut bahasa bermakna tahu atau paham. Sedangkan fikih menurut para fuqaha adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan perbuatan dan amalan manusia dan didasarkan pada dalil-dalil tafsil. Di antaranya menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah Al-Mubtada wal Khabar mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang dengannya diketahui segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf yang diistimbatkan atau dirangkum oleh para ulama yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syarak. Bila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil, maka terjadilah apa yang dinamakan fikih. Kemudian menurut Al-Jurjani Al-Hanafi, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak yang amaliyah
yang diambil dari dalil-dalil yang tafsil dan diistinbatkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan. Kemudian definisi fikih menurut Imam Al-Ghazali, di mana beliau berpendapat bahwa secara literal fikih bermakna al-ilm atau wal-fahm, ilmu dan pemahaman. Sedangkan menurut Taqiyuddin An-Nabhani, secara literal fikih bermakna pemahaman, al-fahmu. Menurut Abdus Salam Al-Qubani, yang dimaksud fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum mengenai amalan dan perbuatan manusia, baik yang sudah jelas diatur dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, dan hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa definisi di atas, Hasbi As-Siddiqi mengemukakan pendapat yang merupakan jalan tengah dari ketiga pendapat di atas atau dari beberapa pendapat di atas, di mana menurut beliau fikih apabila ditinjau dari asalnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, fikih yang sudah jelas dan tegas diatur dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, disebut dengan fikih nabawi. Kemudian yang kedua, fikih yang diperoleh atau dihasilkan dengan jalan ijtihad, disebut fikih ijtihadi atau fikih yang diartikan sebagai interpretasi hukum oleh para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis terhadap suatu persoalan hukum baru yang secara rinci belum dijelaskan melalui Al-Quran maupun hadis. Kemudian kita masuk ke pembagian fikih. Pembagian fikih secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pertama fikih ibadah yang membahas sekitar perkataan dan perbuatan para mukallaf yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah taharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua, fikih muamalah dalam arti luas yang membahas sekitar perkataan dan perbuatan para mukallaf yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia, seperti masalah jual beli, masalah perkawinan, perceraian, waris, peradilan, hukum pidana, sampai pada masalah kenegaraan dan hubungan atau hukum internasional. Kemudian kita masuk kepada pembagian fikih ibadah. Yang termasuk dalam persoalan ibadah adalah pertama adalah taharah, kemudian sholat, zakat, infak, sedekah, jenazah, haji, dan lain-lainnya. Sedangkan pembagian fikih muamalah adalah diantaranya ada persoalan al-akhwalus sahsiyah atau hukum keluarga. Kemudian yang kedua adalah muamalah yang bersifat madaniyah. Kemudian yang ketiga ada muamalah yang bersifat maliyah, yaitu berupa harta. Kemudian yang keempat persoalan jinayah. Kemudian yang kelima adalah persoalan siasah. Kemudian yang keenam adalah hukum-hukum lainnya yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia, seperti soal pidana, kemudian soal ekonomi syariah, ekonomi Islam, persoalan-persoalan kontemporer yang muncul pada akhir-akhir ini. Maka itu termasuk pada pembagian dari fikih muamalah.
Kemudian sebagai kesimpulan, berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa syariah adalah sebagai keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Kemudian ada tasawuf, ada jinayah, ada siasah, ada perusahaan ekonomi, hukum keluarga, dan aspek hukum lainnya. Jadi cakupan dari syariah itu adalah semua atau keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Itu dinamakan syariah. Kemudian yang kedua, kita bisa menyimpulkan bahwa fikih dapat diartikan sebagai salah satu usaha atau interpretasi hukum oleh para ulama melalui proses ijtihad yang didasari dari Al-Quran dan Hadis terhadap suatu persoalan hukum baru yang secara rinci belum dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang ketiga, sebagai kesimpulan adalah perbedaan keduanya secara mana cakupan syariah lebihlah luas jika dibandingkan dengan fikih. Syariah mengatur semua aspek kehidupan manusia, sedangkan fikih hanya membahas persoalan ibadah dan muamalah. Sebagai presentasi pada pertemuan kali ini, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.